Kades Kohot Arsin menghilang bersama Rubicon. Di rumah hanya terparkir Honda Civic B412C. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron, ya. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang. Ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Dan masalah bambu yang membentang segala macam itu ada banyak warga yang ngamanin tanah dia, termasuk yang tadi saya sidak juga. Dan akhirnya di zaman sekarang kan melalui drone segala macam dikait-kaitkan sama tadi arahan Pak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, itu kasusnya seperti itu. Nah, karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kasal. Tadi sudah rapat dengan Kasal, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Bapak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau. Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan. Terus Baharkam kita, karena gini, nggak ada yang ngaku. Dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa dari IDX channel itu yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Oh, alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut, jadi lebih mudah. Tapi nama Arsin bin Sanib, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan masyarakat setelah terbongkarnya kasus pagar laut di perairan Tangerang. Kades Kohot kian menjadi sorotan setelah ia tampil membela keberadaan pagar-pagar bambu yang kontroversial itu. Sosok Arsin pun dicari-cari publik. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia bisa ngotot membela pembangunan pagar bambu? Video Arsin yang seolah-olah jadi mandor pagar laut pun viral. Bang Arsin, begitu ia biasa disapa, itu membuat pernyataan kontroversial di depan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara, ATR BPN, Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025. Menurutnya, area pagar laut dulunya adalah empang karena itu dipagari bambu. Nusron lantas membantah bahwa area itu masuk kategori tanah musnah karena tidak terlihat fisiknya. Kala itu, Nusron berseloroh tak mau debat dengan Arsin. Nggak mau debat, nanti gak bisa pulang. Pada saat kunjungan Menteri Nusron, Arsin yang mengenakan batik corak ungu bak pesohor dikawal ketat sejumlah pria, sampai-sampai media menjuluki pengawal Arsin pasukan pengawal Kades, Pas Pamdes. Tempo menelusuri bagaimana sosok Arsin yang disebut-sebut sebagai Bang Kaya Baru, atau orang kaya baru alias OKB di mata warganya, dan sepak terjang sebagai kepala desa. Menurut warga sekitar, Arsin jarang pergi ke kantor desa, terutama sejak pagar laut viral. Sebelumnya jika ngantor dia mengendarai mobil mewah, suka gonti-ganti, ada sopirnya. Kata warga yang rumahnya tak jauh dari kantor desa di Jalan Kalibaru, Kohot. Rumah Arsin pun terhitung dekat dengan kantor desa. Jarak keduanya sekitar 500 meter, masih di jalan yang sama, Jalan Kalibaru. Dibanding rumah di sekitarnya, rumah Arsin terlihat paling bagus dan garasinya luas. Terletak di jalan gang, lebih rendah dari jalan umum, rumah Arsin yang bertingkat satu hanya terlihat fasad depan bagian atap. Menuju rumahnya harus melalui jalan gang. Persis di tikungan jalan desa, menurun belok kanan sampailah di rumah bertingkat satu itu. Rumahnya tak memiliki halaman, hanya jalan gang paving block.
Di atas jalan itu dipasang atap untuk memarkir kendaraan. Selasa pagi 28 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB, suasana terlihat sepi di seputaran rumah Arsin. Seorang anggota kepolisian berseragam terlihat memantau. Aparat ini duduk di warung mie ayam di ujung gang masuk. Jaraknya sepelemparan batu dari rumah Arsin. Saat Tempo datang, rumahnya lengang seperti tak berpenghuni. Di garasi berukuran 6x6 meter yang terletak di samping kiri rumahnya, hanya terparkir satu unit mobil sedan putih Honda Civic bernomor polisi B412 SIN. Dari kejauhan paduan 3 angka dan 3 huruf di pelat nomor kendaraan itu terbaca nama si empunya mobil, Arsin. Kendaraan lain yang terlihat adalah mobil dinas berplat merah berwarna perak terparkir persis di depan rumah, di jalan gang yang atasnya dipasang atap. Selain sedan putih, di garasi terhitung ada 4 kendaraan roda 2 berbagai merek yang parkirnya tak beraturan. Di ruangan yang Tempo sebut garasi itu ditempatkan pula furnitur klasik berbahan kayu tebal, atau disebut bangku jongkong berwarna coklat pelitur mengkilap, kursi kayu ukir dan meja tamu berwarna senada. Pada dinding rumahnya, Arsin memasang banner 2 foto profil dirinya mengenakan seragam dinas kepala desa lengkap berwarna putih bersama seorang perempuan diduga putrinya. Selain potret yang dipasang di dinding, ada banner berisi informasi pernikahan sang putri ditempatkan di